Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Hadi Prasetyo dengan NIM 8585350035 dari Prodi PGSD akan melakukan kegiatan praktikum 3 pada modul 1, yaitu perkembangbiakan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Di sini saya akan melakukan percobaan atau praktikum mengenai dengan tumbuhan atau bunga sepatu. Baik, untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati struktur bunga sepatu dan fungsinya. Untuk alat dan bahan, di sini ada bunga sepatu itu sendiri, kemudian ada lup atau kaca pembesar, ada alat tulis, kemudian juga ada cutter dan pinset. Bunga merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan karena memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putik. Benang sari sebagai kelamin jantan, sedangkan putik sebagai kelamin betina. Pada bunga tersendiri terdapat dua jenis bunga, yaitu bunga yang lengkap dan bunga yang tidak lengkap. Bunga yang lengkap terdiri dari tangkai, kemudian kelopak, kemudian ada mahkota, kemudian benang sari, putik, dan bakal biji atau ovarium. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati bunga sepatu ini. Apakah bunga sepatu termasuk bunga yang lengkap ataupun bunga yang tidak lengkap? Ini pada bunga sepatu terdapat tangkai, kemudian ada dasar bunga, kelopak, mahkota bunga, benang sari yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, kemudian putik yang terdiri dari tangkai putik dan kepala putik, dan bakal biji yang ada dalam bunga ini. Untuk fungsi dari masing-masing struktur, pertama ada tangkai. Tangkai di sini sebagai penopang bunga untuk menempel pada tumbuhan. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga ini jadi penghubung antara tangkai dengan kelopak dan mahkota. Kemudian kelopak sendiri biasanya kalau masih muda biasanya berwarna hijau. Di sini berfungsi untuk menjaga atau melindungi bunga atau bakal bunga. Seperti ini contohnya yang masih hijau. Nah, kemudian mahkota sendiri berfungsi sebagai pemikat untuk serangga agar bisa membantu penyerbukan. Di sini ada benang sari, kita lihat benang sari di sini yang berwarna kuning. Di sini sebagai alat perkembangbiakan, yaitu untuk alat kelamin jantan. Dan ada putik yang di sini berwarna merah. Di sini sebagai alat kelamin betina. Kemudian ada juga bakal biji. Bakal biji nanti kita bisa lihat dengan cara kita melakukan sayatan pada bunga ini. Agar kita lebih bisa melihat atau bakal biji dari bunga ini, kita bisa melakukan sayatan pada bunga. Kita melakukan sayatan dengan perlahan agar tidak merusak struktur dari bunga. A few moments later. Sini kita bisa lihat ada bakal biji atau ovarium. Untuk memperjelas mengenai bakal biji, kita dapat menyayat bagian ini. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat menggunakan kaca pembesar akan lebih jelasnya. Ini disebut bakal biji. Nah, setelah kita mengamati bakal biji, kita lanjut mengamati pada bagian benang sari dan putik. Nah, setelah kita menggunakan kaca pembesar, kita bisa lihat pada benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini nantinya akan menempel ke kepala putik dan akhirnya menjadi penyerbukan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memisahkan bagian-bagian dari struktur bunga ini.
Pertama ini ada tangkai, kemudian saya akan mengambil kelopak. Sini ada mahkota, kemudian ada putik dan benang sari, dan di sini kita akan melihat bakal biji. Setelah kita melakukan pengamatan mengenai bunga sepatu dan kita sudah mencatat pada hasil pengamatan, dapat menyimpulkan bahwa bunga sepatu adalah bunga yang memiliki struktur yang lengkap, dikarenakan bunga sepatu memiliki pertama ada tangkai, kemudian ada kelopak, mahkota, bakal biji, benang sari, dan juga putik. Perkembangbiakan pada bunga sepatu sendiri sulit menggunakan perkembangbiakan secara generatif, dikarenakan letak dari kepala putik lebih tinggi daripada kepala benang sari, sehingga proses penyerbukan akan terhambat. Nah, untuk perkembangbiakan pada bunga sepatu ini dilakukan secara vegetatif, yaitu vegetatif buatan dengan cara pertama itu mencangkok, kemudian kita bisa melakukan stek batang, dan terakhir kita bisa menggunakan ovulasi atau penyambungan. Sekian dari pengamatan praktikum pada kali ini. Apabila ada salah-salah dalam melakukan pengamatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.